Jepang vs Kroasia. Vatreni tembus perempat final via adu penalti. Al-Wakrah. Dikutip dari Detik Sport, butuh adu penalti untuk menuntaskan pertandingan Jepang vs Kroasia. Adalah Vatreni yang melaju ke perempat final Piala Dunia 2022. Pada pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2022 yang dihelat di Al-Janoub Stadion, Senin 5 Desember 2022, malam WIB, Jepang unggul duluan lewat Daizen Maeda di menit ke-42. Kroasia membalas di menit ke-55 berkat gol Ivan Perisic. Setelah 120 menit pertandingan berlalu, skor 1-1 bertahan dan laga lanjut ke babak tos-tosan. Jalannya pertandingan Jepang vs Kroasia. Jepang langsung menggebrak di menit awal ketika mendapat peluang di menit ketiga lewat tandukan Sugo Taniguchi, namun masih melebar. Kroasia membalas di menit ke-9 ketika Takehiro Tomiyasu membuat kesalahan saat menguasai bola di sisi kanan pertahanan Jepang sehingga direbut Ivan Perisic. Perisic masuk ke kotak penalti untuk coba menaklukkan Shuichi Gonda, tapi bola sepakannya bisa ditepis. Di menit ke-13, Jepang kembali mengancam ketika crossing Junyo Ito diarahkan ke tiang jauh yang coba disambut Daizen Maeda, namun luput dari sontekannya. Kroasia memang menguasai bola, namun kesulitan untuk membongkar pertahanan Jepang yang solid. Sementara, Jepang yang banyak menyerang lewat counter attack justru mampu merepotkan Kroasia. Di menit ke-40, Daichi Kamada punya kans untuk membawa Jepang unggul ketika dia dalam posisi bagus di kotak penalti. Sayangnya, Kamada terlalu lemah menguasai bola sehingga ruang tembak menyempit dan bola melayang. Tapi 2 menit setelahnya, Jepang mampu unggul lewat Daizen Maeda. Berawal dari crossing di sisi kiri yang dilepaskan Ritsu Doan. Bola disundul Maya Hoshida ke depan gawang kosong dan disontek Maeda untuk mengubah skor jadi 1-0. Hingga turun minum, skor tersebut bertahan untuk keunggulan Jepang. Kroasia langsung tancap gas di babak kedua demi mencari gol penyama kedudukan secepatnya. Mereka menekan habis Jepang dan tak memberikan kesempatan untuk menyerang. Upaya Kroasia menemui hasil pada menit ke-55 saat Perisic melompat untuk menanduk bola crossing Dejan Lovren dan mengarah ke pojok kiri gawang tanpa bisa dijangkau Shuichi Gonda. Hal itu membuat Kroasia kian bernafsu menyerang Jepang. Mereka nyaris mendapatkan gol di menit ke-63 ketika Modric melepaskan sepakan voli di depan kotak penalti dan bola mengarah ke pojok gawang yang bisa ditepis Gonda. Di menit ke-66 giliran pemain pengganti Ante Budimir yang nyaris bikin gol ketika berada bebas di depan gawang. Dia menanduk bola sepakan rekannya yang membentur pemain Jepang tapi masih melebar. Pertandingan menjadi lebih terbuka di 15 menit terakhir ketika kedua tim sama-sama ingin mengejar kemenangan. Tapi tidak ada peluang berbahaya dari Kroasia maupun Jepang. Skor 1-1 bertahan ketika 90 menit tuntas dan laga dilanjutkan ke babak extra time. Di 15 babak pertama extra time, tidak ada peluang berbahaya diciptakan kedua tim yang sama-sama bermain. Cuma satu dihasilkan lewat Kaoru Mitoma di menit ke-114 yang memaksa Livakovic menepisnya. Memasuki babak kedua extra time, Kroasia menurunkan Marko Livaja dan Mislav Orsic untuk menyegarkan lini serang. Tapi Kroasia tetap saja kesulitan untuk menciptakan peluang di depan gawang Gonda atau sekedar melepaskan bola ke kotak penalti Jepang. Sementara Jepang lebih menunggu dan melakukan serangan balik. Satu peluang didapat Kroasia pada menit ke-120 dari Lovro Majer ketika melepaskan sepakan di depan area 16 meter, tapi masih melebar. Tak ada gol tercipta selama 30 menit perpanjangan waktu, sehingga pemenang ditentukan lewat adu penalti. 3 dari 4 penendang pertama Jepang, Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, dan Maya Yoshida gagal karena ditepis Dominik Livakovic. Cuma Takuma Asano yang sukses. Sementara dari 4 penendang Kroasia,
hanya Marko Livaja yang gagal karena membentur tiang. Tendangan Mario Pasalic memastikan kelolosan Kroasia ke babak perempat final untuk bertemu penantang partai Brazil vs Korea Selatan.